I'm calling it. Seluruh dunia mengira pria ini sudah mati setelah ditinggalkan sendirian di Mars. Tapi yang tidak mereka tahu, dia ternyata masih hidup dan harus menemukan cara bertahan selama 4 tahun di planet yang bahkan tidak memiliki makanan. Dan inilah kisah luar biasa dari film The Martian. Tahun 2035, misi Ares-3 sedang menjalankan penelitian di permukaan Mars. Segalanya berjalan normal, sampai badai debu raksasa menghantam lokasi mereka. Kecepatan anginnya sangat berbahaya, hingga mengancam menghancurkan seluruh peralatan misi. Komandan Melissa Lewis tidak punya pilihan lain selain memerintahkan seluruh kru untuk segera meninggalkan planet tersebut. Nah, di tengah kekacauan itu, Mark Whitney terkena puing antena yang terbang menghantam tubuhnya. Benturan itu membuatnya terlempar jauh ke tengah badai. Karena monitor biologis di bajunya rusak dan tidak menunjukkan tanda kehidupan, seluruh kru mengira Whitney telah tewas. Dengan berat hati mereka pun meninggalkan Mars. Namun kenyataannya Mark masih hidup. Beberapa jam kemudian ia terbangun sendirian di tengah padang pasir merah yang tak berujung. Terlihat sebuah batang antena menancap di tubuhnya. Dengan kesakitan luar biasa, ia menyeret dirinya kembali ke hub, markas tempat kru tinggal selama di Mars. Di sana ia melakukan operasi darurat pada dirinya sendiri, tanpa bantuan siapapun. Setelah berhasil selamat, kenyataan pahit langsung menghantamnya, karena dia sekarang adalah satu-satunya manusia yang berada di planet Mars. Jarak ke bumi terlalu jauh untuk meminta bantuan, dan misi penyelamatan berikutnya baru akan datang sekitar 4 tahun lagi. Masalahnya, makanan yang tersisa bahkan tidak cukup sampai setahun. Kebanyakan orang mungkin akan menyerah, tapi Mark Whitney bukan orang biasa. Dia adalah seorang ahli botani. Dan justru keahlian itulah yang menjadi harapan satu-satunya. Mark mulai menghitung seluruh persediaan yang tersisa. Dan jika dia ingin hidup sampai bantuan datang, dia harus menghasilkan makanan sendiri. Masalahnya, dia berada di Mars, planet yang bahkan tidak memiliki tanah subur. Namun, di sini Whitney menemukan ide gila. Dia memutuskan menanam kentang. Menggunakan kentang sisa makanan kru, tanah Mars, dan sesuatu yang jauh lebih menjijikan, yakni kotoran manusia. Semua limbah kru yang tersimpan digunakan sebagai pupuk. Tapi tanaman tetap tidak akan tumbuh tanpa air. Karena itu Whitney melakukan eksperimen berbahaya. Ia mengambil hidrazin dari bahan bakar roket dan mengubahnya menjadi air. Kesalahan kecil saja bisa membuat seluruh markas meledak. Namun eksperimennya itu nyatanya berhasil. Untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, ada pertanian kentang di planet Mars. Gacor cuy. Hari demi hari berlalu. Kentangnya mulai tumbuh dan persediaan makanan perlahan bertambah. Untuk sesaat semuanya terlihat sempurna. Sementara itu di bumi, NASA sedang menganalisis foto-foto terbaru dari Mars. Salah satu staf menyadari ada sesuatu yang aneh. Peralatan di sekitar Mars terlihat berpindah-pindah. Awalnya mereka mengira itu kesalahan gambar. Namun semakin diperiksa semakin jelas bahwa seseorang sedang bergerak di sana. Barulah mereka menyadari kenyataan yang mengejutkan. Mark Whitney masih hidup. Seluruh pusat kendali langsung gempar. NASA akhirnya tahu bahwa mereka secara tidak sengaja meninggalkan seorang astronot hidup-hidup di Mars. Namun muncul masalah baru. Mereka tidak bisa berkomunikasi dengannya. Whitney juga menyadari hal yang sama. Karena itu ia memulai perjalanan berbahaya menggunakan rover. Tujuannya adalah menemukan Pathfinder, sebuah wahana tua milik NASA yang mendarat di Mars puluhan tahun sebelumnya. Perjalanannya memakan waktu sangat jauh, tapi akhirnya ia berhasil menemukannya. Setelah membawa Pathfinder kembali ke markas,
Whitney berhasil menghidupkan kembali sistem komunikasinya. NASA akhirnya bisa berbicara dengannya, meskipun hanya melalui pesan sederhana. Are you? Oh, quiet. All right. Okay, Dan untuk pertama kalinya sejak terdampar, Whitney tidak lagi sendirian. NASA langsung bekerja siang malam. Mereka menghitung segala kemungkinan untuk menyelamatkannya. Namun masalah baru muncul. Meskipun Whitney berhasil bertahan sekarang, makanannya tetap tidak akan cukup sampai misi penyelamatan tiba. Karena itu NASA memutuskan mengirim roket suplai darurat. Jika berhasil, Whitney akan mendapatkan makanan tambahan yang sangat dibutuhkannya. Terlihat seluruh dunia menonton peluncuran roket tersebut. Harapan kembali muncul. Namun hanya beberapa detik setelah lepas landas, roket itu meledak di udara. GC, lock the doors. Semua suplai hancur dan harapan penyelamatan kembali runtuh. Di Mars, situasi Whitney juga memburuk. Sebuah kesalahan kecil menyebabkan tekanan udara di markas rusak. Dalam hitungan detik, seluruh pertanian kentangnya hancur. Tanaman yang selama ini menjadi harapannya mati seketika. Kini makanan yang tersisa kembali menjadi masalah besar. Waktu terus berjalan. NASA mulai kehabisan pilihan. Sampai seorang ahli astrodinamika bernama Rich Purnell menemukan solusi yang sangat berani. Bahkan bisa dibilang sangat gila cuy. Dia mengusulkan agar pesawat Hermes yang sedang berada dalam perjalanan putar diputar balik menuju Mars dengan memanfaatkan gravitasi bumi sebagai katapult raksasa. Rencana itu sangat beresiko, tetapi peluang keberhasilannya jauh lebih besar. Di sini awalnya NASA ragu, namun awak Hermes memiliki pendapat berbeda. Ketika mereka mengetahui Whitney masih hidup, mereka menolak meninggalkannya. Mereka memutuskan mengambil resiko dan kembali ke Mars. Sementara Hermes melaju menuju Mars, Whitney harus menjalankan misi terakhirnya, yakni dia harus mengendarai rover ribuan kilometer menuju lokasi lain, yang dimana di lokasi itu sudah menunggu kendaraan peluncur Ares 4, satu-satunya kendaraan yang bisa membawanya ke orbit Mars. Terlihat perjalanannya ini sangat berbahaya, karena badai debu, kerusakan kendaraan, dan suhu ekstrim bisa membunuhnya kapan saja. Tapi Whitney berhasil sampai. Sekarang tinggal satu langkah terakhir. Tapi masalahnya kendaraan peluncur itu terlalu berat. Jika ingin mencapai Hermes, beratnya harus dikurangi secara ekstrim. Kemudian hampir seluruh bagian yang tidak penting dilepas. Jendelanya dicopot, panelnya dibuang, dan bahkan tampilannya berubah seperti kaleng terbang seadanya. Dan tibalah hari penentuan. Whitney meluncur meninggalkan Mars. booster separation. Seluruh dunia menyaksikan dengan tegang. Awalnya semuanya berjalan lancar. Namun kemudian masalah besar muncul. Ketinggian yang dicapai tidak cukup. Bahan bakarnya pun habis sebelum bisa mencapai Hermes. Sekali lagi, Whitney hampir kehilangan segalanya. Di lain tempat, di Hermes, Komandan Lewis menolak menyerah. Dia membuat keputusan nekat. Sebuah lubang dibuka pada pintu udara pesawat. Oksigen yang keluar digunakan sebagai pendorong darurat untuk mendekati Whitney. Rencana itu sangatlah berbahaya. Tapi hanya itulah kesempatan terakhir. Terlihat jarak mereka semakin dekat. Namun masih belum cukup. Whitney kemudian menggunakan lubang pada bajunya sebagai pendorong seperti Iron Man. Ia menembakkan udara dari pakaiannya untuk meluncur menuju Hermes. Seluruh hidupnya bergantung pada beberapa detik terakhir ini. Dan akhirnya Melissa Lewis berhasil meraih tangannya. Mark Whitney resmi selamat. Setelah 561 hari terdampar sendirian di Mars, dia akhirnya pulang. Di akhir cerita, Whitney kembali ke bumi sebagai pahlawan. Pengalaman mustahil yang dialaminya menjadi pelajaran bagi generasi astronot berikutnya dan membuktikan satu hal penting. Kadang manusia bisa bertahan hidup bukan karena kekuatan fisik,
melainkan karena menolak menyerah. Nah, kalau kalian terdampar sendirian di Mars seperti Mark Whitney, menurut kalian berapa lama kalian bisa bertahan hidup? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk alur cerita film seru lainnya.